Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Dinas Pendidikan. Apa kabar semuanya, sahabat pendidik yang ada di Kabupaten Jember? Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Nah, kali ini saya bersama seorang kepala sekolah lagi. Beliau adalah kepala sekolah yang membawa sekolahnya mendapat prestasi di tingkat nasional di bidang lingkungan. Nah, siapakah beliau? Kita sama-sama kenalan dengan Pak Rohim. Pak Rohim, monggo perkenalkan Pak Rohim. Pak Rohim dari mana, SMP mana gitu, Pak? Iya. Terima kasih Mas Fataya. Oke. Saya Muhammad Rohim. Biasa dipanggil gini, Lohim. Rohim. Gitu Iya, Pak ya. Lebih familiar. Lebih familiar gitu. Pak Rohim ini dari SMP Negeri 1 Balung. Balung, iya, betul. 1 Balung ya, Satu Pak Balung. ya. Kebetulan dekat dengan keluarga saya kalau di situ karena keluarga saya ada di Balung. Pak Rohim, saya dengar nih Pak Rohim SMP 1 Balung ini mendapat peringkat di Adiwiyata Nasional di tahun 2025 ini gitu ya. Pak Rohim, saya pengen bertanya nih, kenapa sih gitu Pak Rohim akhirnya mengikut sertakan SMP Balung atau latar belakangnya mengikuti kegiatan Adiwiyata itu apa gitu, Pak? Iya, gini Mas Fataya. Kegiatan Adiwiyata itu kan berkaitan dengan kegiatan lingkungan ya. Nah, lingkungan ini sangat menyenangkan bagi saya pribadi karena saya ini kan asli wong desa ya. Asli wong desa, pecinta lingkungan ya. ya. Jadi kalau kita berangkat dari desa kemudian ke kota, di kota itu sumuk sekarang ya. Kita itu terus berpikir kalau ini dibiarkan terus, anak-anak kita tidak kita kenalkan dengan bagaimana memelihara lingkungan, nanti generasi kita ke depannya ya nggak keduman rusaknya ya, gitu ya. Saya masih ingat itu tahun 1986 ya, saya masuk Jember itu. Kalau pagi itu kaca itu embun gitu ya, sejuk, dingin. Sekarang ini sudah mulai panas. Jadi berangkat dari situ kami beserta guru-guru di SMP 1 Balung mengajak, ayo anak-anak kita ajak untuk mulai mencintai lingkungan dan kemudian memelihara, karena bagaimanapun lingkungan itu kan titipan ya, betul. Ya, titipan dari yang kuasa untuk kita semuanya, itu seperti itu. Pak Rohim ini kan tentu perjalanannya nggak sebentar gitu ya. Pak Rohim memulai kegiatan Adiwiyata di SMPN 1 Balung itu sejak kapan, Pak? Sejak saya mutasi ke SMP 1 Balung. Tahun? Itu tahun 2022 Februari. Dari 2022. Iya. Setelah masa Covid berarti ya, Pak ya? Betul. Iya. Waktu itu SMP 1 Balung itu sudah menjadi atau penerima Adiwiyata tingkat kabupaten. Berarti memang sudah ada bibit ya, Pak ya? Gitu. Ada bibitnya seperti itu. Terus yang Pak Rohim maintains atau yang Pak Rohim kembangkan nih dari Adiwiyata kabupaten menjadi Adiwiyata provinsi sampai ke tingkat nasional itu apa saja step-stepnya, Pak? Adiwiyata itu kan pada dasarnya adalah budaya ya. Budaya. Jadi Adiwiyata itu adalah penghargaannya, aksinya itu budaya. Jadi bagaimana yang pertama anak-anak itu bisa membersihkan sampah, mengelola sampah yang ada di lingkungannya dengan baik terkait sampah. Jadi sampah ini kan menjadi problem ya Mas. Betul. Jadi problem. Kalau kita tiap hari satu siswa menghasilkan 1 plastik aja, membawa 1 plastik, maka dalam 1 hari itu ada sekitar 1000 plastik di sekolah itu. Nah, pengelolaan sampah ini itu dalam sehari ya, Pak iya, ya? Dalam sehari. Karena siswanya memang sebanyak itu. Iya, sebanyak itu. Jadi yang pertama ada aksi kita adalah mengurangi sampah plastik. Kemudian bagaimana kalau ada sampah di sekolah, kita kelola supaya sampah itu tidak menjadi penyakit. Nah, bagaimana mengelola sampah itu? Ada caranya itu, Mas. Nah, sekarang itu satu itu dulu. Iya, itu satu dulu ya. Itu. Oh, ada banyak lagi ya, Pak ya? Oh, oke. Iya, yang kedua itu kebersihan. Kemudian yang ketiga itu
keragaman hayati. Keragaman hayati. Kemudian penghematan air dan konservasi air. Kemudian yang kelima itu adalah penghematan energi dan konservasi energi. Itu kita kenalkan semua kepada anak-anak kita mulai dini dari hari yang paling sederhana. Kalau di SMP kita itu di SMP 1 Balup untuk sampah kami punya program andalan 2. Yang pertama adalah Si Cantik. Si Cantik. Iya, Si Cantik. Si Cantik itu adalah sekolah indah, mencintai alam tanpa sampah plastik. Bagaimana itu? Bagaimana kita anak-anak itu tidak membawa plastik ke sekolah? Wah, tantangannya luar biasa. Anak-anak tidak boleh memakai plastik. Otomatis kantin tidak boleh menjual makanan yang berbungkus plastik. Lah terus kantinnya jual apa, Pak? Nah, itu dia. Penasaran, saya penasaran sekali ya. Karena nggak mungkin ya menurut saya sekarang itu manusia tanpa plastik. Menurut saya ya, Pak ya. Sesederhana beli tahu. Kalau dulu, atau tahu ya, sesederhana beli terasi. Dulu zaman saya kecil nih Pak Rohim ya, beli terasi itu bungkusnya daun pasti. Kalau sekarang beli terasi bungkusnya plastik. Nah, apalagi makanan yang anak-anak sekarang sudah ada di sekolah, apalagi kantin gitu. Solusinya itu apa? Yang dijual di kantin apa? Tantangannya dulu ya. Tantangannya dulu. Pertama kita membuat itu, mengenalkan Si Cantik itu. Semua yang penjual di sekolah itu protes. Ya seperti penjenengan tadi ya. Nanti kita bagaimana Pak? Keuntungan kita bagaimana? Pasti turun jauh. Terus di sekolah nggak boleh jual aqua, bagaimana? Air. Wah, terus ternyata setelah kita jalani pelan-pelan, nggak ada masalah, ini kantin tetap jalan. Ya, kemudian sampah plastik juga nggak ada. Lalu terus kantinnya sendiri sekarang jualannya gimana? Ya, itu ya. Itu jadi semua makanan yang dijual di mana di kantin, di kantin sekolah maupun di kantin yang di belakang itu semuanya berbungkus selain plastik. Ya, berbungkus selain plastik. Jadi anak-anak itu sudah terbiasa. Mereka itu dari rumah membawa tumbler itu. Tumbler tempat minumannya. Air ya. Kemudian mereka juga membawa makanan dari rumah. Nah, kemudian yang di kantin itu mereka menjualnya makanan-makanan yang tidak berbungkus. Artinya mereka sudah diwadahi tempat besar kayak gitu, kemudian anak-anak kalau belanja dibungkuslah dengan kertas, dibungkus dengan kertas. Minuman juga seperti itu, makanan seperti itu, semuanya berbungkus kertas dan daun. Tidak ada jadi solusinya ke situ ya Pak ya. Kertas dan daun. Oke, itu yang sampah Pak. Terus, masih ada sampah yang satu lagi. Yang apa lagi nih Pak? Tadi Cantik nih. Sisa. Sisa. Sisa itu bukan merek ya? Bukan. Itu apa Pak? Sisa. Aksi sedekah sampah. Sedekah sampah. Aksi sedekah sampah. Aksi sedekah sampah Sisa. Oke. Itu anak-anak menyedekahkan atau gimana? Nah, gini. Anak-anak kan kita ajari bagaimana mengelola sampah di rumah. Nah, rumah kita itu kan tidak akan lepas dari sampah. Ya, setiap hari kita itu pasti ada sampah. Mau kondangan. Dapat keranjang, keranjangnya plastik, sampah, kotaan, betul. Juga jadi sampah. Nah, anak-anak kita ajari untuk menabung sampah itu, menabung sampah. Kalau dapat plastik, ya kita kumpulkan dengan plastik. Kalau kita dapat kertas, kardus, kita kumpulkan kardus. Setiap hari Jumat, tabungan itu dibawa ke sekolah. Oh, jadi ini membudayakan tidak hanya di sekolah, tetapi mereka mempraktekkan di rumah. Iya, betul. Ini luar biasa ya. Iya, itulah Adiwiyata. Jadi Adiwiyata itu adalah mengajak anak-anak kita untuk mencintai lingkungan itu betul-betul total gitu, sehingga sampah itu terkelola dengan betul-betul baik. Jadi mulai di rumah juga mereka mempraktekkan, di sekolah itu mewadahi bagaimana yang dipraktekkan di rumah dibawa ke sekolah. Wah, jadi sampah yang di rumah tadi dibawa ke sekolah disedekahkan. Nah, mengapa kok namanya disedekahkan? Nah, karena sampah yang terkumpul itu dikumpulkan plastik dengan plastik, kertas dengan kertas. Setelah terkumpul banyak, kita akan bekerja sama dengan BSI. Bank Sampah Induk. Iya, Bank Sampah Induk. Bank Sampah Induk itu datang setiap hari Jumat, menampung sampahnya anak-anak. Nah, itu jadi uang. Jadi uang ditimbang. Satu saat pada hari itu
sampai satu hari itu dapat, maaf ya, boleh menyebut uang ya? Boleh, nggak apa-apa, Pak. 840.000. Itu saya masih ingat itu pertama kali. Kemudian dapat seterusnya itu dapat ya sesuai dengan semakin lama sampah itu kan semakin sedikit. Iya, betul. Sehingga dapat 200.000, dapat 300.000, dan itu kita manfaatkan untuk membangun musola, Mas. Wah, Musolanya jadi itu. akhirnya apa yang mereka praktekkan, mereka budayakan bisa bermanfaat gitu ya Pak ya. Sangat bermanfaat. Itu dari sampah. Jadi itu dari sampahnya Dari saja sampah ya saja. Pak ya. Terus itu kan yang ke satu, yang kedua. Yang kedua itu apa tadi? Kebersihan. Kebersihan. Kebersihan itu kita mempunyai kebiasaan anak-anak itu dari hal-hal yang kecil. Mungkin semua sekolah juga sudah melakukan. Seperti anak-anak kalau pagi datang ke sekolah membersihkan mejanya sendiri. Kemudian ada piket yang membersihkan kelasnya. Kemudian ada piket yang bagian membuang sampah dari tempat di kelasnya itu ke tempat pembuangan akhir di sekolah. Seperti itu kita biasakan. Kita punya satu hari yang namanya Hari Adiwiyata. Hari Adiwiyata itu semua siswa kita kelompokkan dalam 21 pokja. Nah, mereka itu sesuai ada kelompok kerjanya masing-masing gitu ya Pak ya. Jadi kelas misalnya 7A, absen nomor 1 dan absen nomor 2 pokja sampah. Absen nomor 3 dan nomor 4 pokja kamar mandi. Kita punya 21 pokja. Keren ya. Jadi bener-bener anak-anak tuh kayaknya gini, bener-bener dibangun gitu mindsetnya gitu. Jadi budaya itu kita bangun dari situ. Betul. Kemudian Adiwiyata itu kan hanya sebagai bonusnya saja. Bonus, iya betul. Hasil yang kita dapat adalah karakter anak-anak itu. Betul, karakter cinta lingkungan yang itu ya mencintai. Pak. Nah, Pak, saya tadi ada yang sangat tergelitik itu adalah ketika di keragaman hayati, Pak. Betul. Nah, itu ragamnya apa saja? Gini, untuk keragaman hayati itu adalah aksi nyatanya adalah kita itu menanam dan memelihara pohon. Menanam itu mudah, Mas. Betul. Nanam tinggal selesai hidup ya. Tetapi memeliharanya itu butuh kesabaran, butuh waktu, keuletan. Nah, disitulah kita mempunyai juga yang namanya pokja taman, pokja penanaman, itu kita punya. Mereka tiap hari Jumat itu ngendangi. Ngendangi itu bahasa Indonesia apa? Mengunjungi. Iya, mengunjungi tanamannya. Macam-macam tanaman yang ada di sana itu. Tapi tanamannya berupa ya tanaman-tanaman hias kayak gitu-gitu Mas Pak, atau tanaman keras juga? Bermacam-macam. Ada yang tanaman keras, ada yang tanaman bunga, ada yang tanaman ini yang dipakai untuk obat-obatan itu apa? Tosa ya. Seperti itu. Jadi ada toga ya kayak gitu-gitu kalau ya. di sekolah namanya tosa. Apa itu Pak? Tanaman obat sekolah. Iya, toga sama tosa. Takutnya kalau saya tosanya rada 3 Pak, itu takutnya. Tapi memang namanya tosa ya Pak ya. Jadi anak-anak juga di situ ada empon-empon yang ditanam kayak gitu. Jadi kalau jenengan mau ke sana misalnya mau bikin soto. Iya. Seringnya tinggal ngambil aja. Kalau ada tamu gitu saya suka gini, Pak, saya punya minuman keren ini. Apa? Ini kita mempunyai minuman bunga telang. Bunga telang. Bunga telang itu kita campur dengan serai. Bunga telangnya tinggal ngambil, serainya tinggal ngambil, airnya tinggal ngambil. Wah, itu keren sekali ya. Jadi keragaman hayatinya tidak hanya tanaman berupa tanaman hias saja gitu ya Pak ya, tapi ada taman keras juga, di situ ada empon-empon atau tosa itu tadi ya Pak. Itu keren sekali. Jadi mungkin anak-anak sekarang yang bisa dikatakan sudah nggak kenal mana kunyit, mana kencur gitu kan ya Pak ya. Apalagi mbak-mbak ya, apalagi milenial nih sekarang ya Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah. Kita coba tanya aja, seperti apa sih bentuknya jahe dan laos, itu aja bingung. Tapi kalau anak-anak sudah dikenalkan mulai dari sekolah, itu sangat luar biasa menginspirasi. Nah, selain tadi hayati Pak, ada yang pengelolaan limbah air contohnya, atau penghematan air. Sebetulnya di sekolahnya Pak Rohim sendiri itu air seperti apa Pak? Kalau sumber air kita
pakai sumur ya, Kemudian mandiri ya. Untuk penghematannya kita ngajari anak-anak dari cara yang paling sederhana. Contoh, anak-anak berwudu di musola. Air buangan wudu itu kita alirkan melalui selokan dan menuju ke sebuah kolam. Nah, kolam itu kita beri tanaman juga, ada tanamannya, tanaman air. Kemudian di dalamnya kita beri ikan lele. Nah, jadi keragaman hayatinya tidak hanya tanaman saja, tetapi ada hewan juga. Ada ikan juga ya Pak ya. Seperti itu. Jadi airnya itu dari bekas wudhu mengalir ke kolam. Di kolam itu kemudian ada ikannya, ada tanamannya juga. Dan kita kalau mau nyiram tanaman-tanaman di sekitarnya, kita ambil air dari situ. Itu salah satunya. Ada lagi, misalnya ini kita kan pakai AC ya. AC itu kan mengalir air juga. Itu air tidak kita biarkan mengalir dengan sendirinya, bebas tidak. Tetapi kita kasih selang. Nah, kita selang kemudian kita alirkan ke taman. Jadi air buangan dari AC itu mengalir ke taman. Jadi masih ada manfaatnya juga. Jadi ini benar-benar terkelola gitu ya Pak ya, air seperti di sana. Itu. Yang juga saya sangat menginspirasi dan pengen saya ke sana itu adalah lelenya tadi sih Pak. Betul. Gitu. Itu pernah nggak sih Pak dimanfaatkan gitu oleh anak-anak dalam praktek kayak misalkan mempraktekkan apa yang dipelajari di intrakurikulernya, misalkan kayak IPA dan macam-macamnya. Pernah nggak anak-anak memanfaatkan apa yang sudah ada di sekitar situ? Sering. Ya, hampir setiap saat itu saya melihat teman-teman guru IPA, teman-teman guru bahasa itu ya memanfaatkan lingkungan kita itu untuk kegiatan pembelajaran. Contoh aja ya, misalnya di situ kita punya greenhouse, kita punya tadi itu kolam. Kemudian kita juga punya kolam untuk hiasan. Kalau yang itu tadi lele itu memang kita, kolam produksi lah seperti itu. Tapi tidak seperti yang kita bayangkan ya nanti tidak besar banget kayak gitu. Kita hanya mengenalkan kepada anak-anak bahwa air itu bisa kita manfaatkan. Alurnya itu tidak begitu hilang begitu saja. Seperti itu. Itu pembelajaran kok. Betul Pak. Jadi pembelajaran itu tidak hanya selalu yang ada di dalam kelas, menghadap ke papan, melihat laptop dan macam-macamnya, tetapi aksi nyata lah katakan. Kegiatan nyata yang sudah dilakukan di SMP 1 Balung ini dan sampai mendapatkan hadiah gitu ya, Adiwiyata Nasional. Dapatkan penghargaan gitu ya Pak ya, ada penghargaan Adiwiyata Nasional. Pak Rohim, selama ini tuh kan dari apa yang awal di tahun 2022 Pak Rohim sudah mempunyai bibit Adiwiyata Kabupaten sampai dengan nasional ini. Ada nggak Pak hambatan gitu Pak? Apa sih yang menjadi sebuah kesulitan Pak Rohim mengimplementasikan bisa sampai ke nasional ini? Hambatan terbesarnya adalah di bidang administrasi ya. Administrasi. Karena kita kadang itu orang Indonesia ya gampang mengerjakan, tapi kita lupa untuk membuat dokumentasinya. Dokumentasi ya Pak. Alhamdulillah teman-teman kami di Balung itu selain mengerjakan ya secara nyata, mereka teman-teman kami itu selalu kita ajak untuk membuat perencanaan di awal tahun apa yang akan kita kerjakan. Tadi di RPP kita itu semuanya minimal ada 1 RPP dalam 1 tahun itu yang bermuatan lingkungan dan kemudian nanti diterapkan menghasilkan sesuatu kemudian didokumentasikan. Setiap guru punya itu satu. Itu yang membikin maaf ya, penilai waktu di tingkat provinsi itu sampai bilang begini, saya baru sekarang ini Pak menemukan sekolah saya nilai administrasinya itu begitu lengkap gitu, begitu lengkap. Ya, karena kerjasama dari teman-teman kami untuk untuk melaksanakan kegiatan ini betul-betul kompak, betul-betul serius, terkonsep gitu ya Pak ya dari awal. Iya, sehingga kalau kita mau ayo maju ke nasional, kita nggak usah ngelembur, nggak usah mencari-cari karena mereka semuanya sudah ada, tinggal dikumpulin aja mana yang karena sudah terencana dari awal gitu Pak ya. Jadi makanya ketika mau ke nasional, mau ke provinsi, mau ke nasional itu semuanya sudah dipersiapkan. Sudah ada. Dan aksi nyatanya ada gitu ya Pak ya. Memang
memang menjadi penyakit ya, bukan penyakit ya menurut saya, kebiasaan atau bad habit orang Indonesia tuh kadang perencanaannya ada, kadang dokumentasinya nggak ada. Iya. Tapi alhamdulillah semuanya sekarang sudah menjadi nasional. Selain hambatan Pak, tadi Pak Rohim juga menyampaikan bahwa setidaknya ada konflik kecil gitu ya dengan penjual-penjual yang ada di sekitar sekolah, terutama ketika merubah dari penggunaan plastik menjadi yang tidak plastik gitu Pak. Komunikasi Pak Rohim dengan beliau itu bagaimana? Apa menyetop? Ya udah kalau kamu nggak mau ya udah kamu nggak boleh jualan atau bagaimana Pak? Oh, tidak seperti itu ya. Gimana, Pak? Memang ini unik ya. Iya. Pada saat kita menyelesaikan masalah itu memang cara itu adalah yang paling kita kedepankan ya. Bagaimana mereka paham, bagaimana kemudian bisa itu ya banyak cara pendekatan yang paling penting. Pendekatan secara Personal gitu kekeluargaan, ya. Saya tidak pernah memanggil mereka kemudian apalagi sampai katakan memberitahu dengan agak keras. Iya. Kita hanya cerita saja bahwa kalau kita pakai plastik itu seperti ini, kalau kita tidak pakai plastik seperti itu. Kemudian kalau masalah rezeki itu ibu-ibu jangan khawatir, saya bilang gitu. Rezeki itu sudah ada yang nata, ada yang ngatur. Katanya teman saya itu tak kira teporop. Iya, tak kira teporop, betul. Dan di awal memang agak sulit ya. Ada yang masih nyuri-nyuri, ada jualan yang pakai plastik itu. Kalau saya ke belakang itu kemudian lari-lari disimpan. Itu di awal. Tapi lama-lama mereka juga biasa, karena anak-anak kita juga kita biasakan untuk tidak membeli sesuatu yang berplastik. Berplastik ya, betul. Akhirnya mereka berubah dengan sendirinya ya Pak ya. Iya. Ketika konsumennya sudah beralih, maka secara otomatis penjualnya juga nggak akan menjual hal yang tidak akan dibeli oleh anak-anak, karena kan pembelinya sudah paham ya, kamu nggak boleh beli itu gitu. Nah ini luar biasa. Teman-teman sahabat pendidik yang ada di Kabupaten Jember, mungkin SMPN 1 Balung ini bukan salah satunya, bukan hanya satu-satunya gitu ya. Tetapi banyak sekali sekolah-sekolah yang menginspirasi. Tetapi ada hal yang unik tentunya karena beliau sampai bisa ke nasional. Salah satunya adalah penggunaan plastik yang merubah hal penggunaan plastik menjadi tidak berplastik atau menggunakan hal yang lain gitu ya. Terus keragaman hayati di situ tidak hanya menanam pohon hias saja, tetapi juga menanam pohon keras. Dan juga di sana ada penggunaan air yang tidak begitu saja dibuang secara sia-sia, tetapi digunakan kembali untuk memelihara hewan. Contohnya adalah ikan. Terus juga ada di situ ada untuk air mancur gitu ya Pak, kalau nggak salah juga digunakan untuk menyiram tanaman. Iya, untuk menyiram tanaman juga. Dan yang terakhir itu tadi penggunaan air itu ya Pak ya. Nah, energi. Oh, ya, penghematan energi. Yang hematan energi itu gimana Pak? Nah, otomatis kan kalau sekolah ini kayak penghematan AC dan macam-macamnya atau lampu, dan itu biasanya kadang lupa matikan gitu. Itu gimana? Apa yang program yang dibuat di sana untuk penghematan? Ya proporsional ya. Banyak itu terkait dengan penghematan energi itu. Yang pertama kita biasakan kalau siang hari itu penerangan kita menggunakan penerangan cahaya matahari. Cahaya matahari. Sehingga di ruangan kepala sekolah, di ruangan admin, di ruang kelas itu sebisa mungkin tidak menyalakan lampu. Jadi pakai cahaya matahari, jendelanya dibuka. Kalau terpaksa menggunakan lampu, nanti kita biasakan anak-anak, guru, kepala sekolah, kalau pulang dimatikan. Jadi tidak usah nunggu ada petugas khusus gitu ya Pak ya. Jadi kepala sekolah pun kalau pulang mematikan AC, mematikan lampu, seperti itu. Kalau penggunaan AC nih Pak, seluruh sekolah SMPN 1 Balung itu di seluruh kelas sudah menggunakan AC atau pendingin ruangan atau kipas angin atau bagaimana? Apa hanya di kelas-kelas tertentu saja? Untuk AC kami yang utama itu di ruang perpustakaan dan di ruang laboratorium, karena di sana itu yang membutuhkan ya Pak ya. Ngumpulnya anak banyak. Iya, seperti itu. Selain di ruangan itu kayaknya nggak ada ya. Kalau di ruang kelas pakai kipas angin gitu ya. Terus selain penghematan listrik yang seperti itu gitu Pak ya, kalau siang nggak pakai menggunakan sinar matahari gitu Pak ya.
Kalau malam hari apa yang dilakukan untuk sebagai penghematan? Kita menggunakan tenaga surya itu sebagian ada Oh. lampu yang sudah memakai panel listrik pakai surya. Wah, itu mungkin ya yang beda. Jadi mungkin teman-teman banyak sekarang sekolah-sekolah menjadi alasan gitu ya Pak ya. Wah, sekolah saya listriknya nggak memadai gitu ya. Mungkin ini salah satunya pakai panel tenaga surya. Iya. Boleh tahu nggak Pak, panel tenaga surya ini dibeli dari dari dana BOS atau sumbangan komite atau CSR dari tempat lain? Ah, ini rahasia ini. Oh, rahasia. Ini Tapi, boleh ditiru nggak Pak? Boleh. Kita kan sekolah itu kan kita sekarang dana kita hanya satu ya. Dari Betul, dana BOS. Ya, kita mau tidak mau ya memanfaatkan itu. Tentu dengan perencanaan perencanaan yang jelas, betul. Tapi kan manfaatnya juga terasa kan Iya. Pak, gitu. Setidaknya penghematan energi bayar listriknya juga sangat luar biasa. Meskipun kan? belum banyak ya, gitu. Ada beberapa titik di taman, kemudian di pojok-pojok sekolah itu ya kita yang pakai itu. Tenaga surya ya, Iya. Pak. Wah, ini luar biasa teman-teman. Jadi sekarang sebetulnya mungkin juga tenaga listrik seperti yang di daerah-daerah pelosok gitu Pak ya, itu bisa tuh menggunakan tenaga surya ya Pak ya. Nah, Betul. selain ini kan tadi kalau saya lihat gitu Pak ya, itu secara intern gitu Pak. Nah, ada nggak Pak dalam kegiatan Adiwiyata ini kerjasama dengan pihak luar? Oh, pasti ada itu. Itu apa Pak? Kita punya kerjasama dengan banyak ya. Yang pasti kalau dengan dinas pendidikan kan otomatis ya. Jelas. Kemudian dengan puskesmas ada, kemudian dengan dinas lingkungan hidup ada, kemudian dengan desa ada juga, dengan kecamatan, kemudian dengan kepolisian, banyak sekali, terutama dengan masyarakat. Aksi nyatanya ya, aksi nyatanya. Kalau misalkan nih Pak, kerjasama dengan puskesmas di bidang lingkungan itu bagian apa ya Pak? Misalkan nih dengan puskesmas nih, apa tuh biasanya gitu? Ya, untuk dengan puskesmas kita menghadirkan orang-orang memberi penyuluhan. Memberikan penyuluhan terkait dengan bagaimana kesehatan, bagaimana kaitannya dengan Oh, saya pikir kok Adiwiyata dengan puskesmas, tapi ternyata kaitannya mereka memberikan solusi lah, ya, katakan seperti memberikan kayak pengetahuan bagaimana penyakit yang ditimbulkan dan macam-macam. Betul. Oh, begitu. Kalau dengan pihak kalau BSI di situ pusatnya di mana, Pak? Bank sama Induk ya? Iya. Di Balung kebetulan ada. Yang di depan sekolah itu bukan? Yang nyebrang jalan itu. Nyebrang jalan itu sudah tutup. Agak ke sana dikit, agak ke timur. Oh, ada lagi. Ada lagi. Itu Cak Mat itu yang Iya. Oh, berarti karena mungkin di sana juga ada gitu Pak ya. Jadi kerjasamanya juga enak. Nah, kalau misalkan dari Dinas Pendidikan sendiri Pak selama ini mengenai Adiwiyata Nasional, apa sih peran Dinas Pendidikan di dalam kegiatan Adiwiyata di sekolah Bapak? Yang pasti Dinas Pendidikan memberikan support ya yang luar biasa ya, memberikan motivasi kepada kami bahwa bagaimana sekolah itu bisa membranding dirinya yang pertama ya, membranding diri, membranding sekolah, kemudian bagaimana sekolah itu bisa mengelola lingkungan menjadi lingkungan yang nyaman, lingkungan yang menyenangkan, lingkungan yang bersih, itu seperti itu. Nah, ini mungkin ini tinggal 2 tahun lagi katanya Pak Rohim nih. Setidaknya kan dari sekarang ini akan saya mewariskan apa lagi nih untuk SMPN 1 Balung. Ini 2 tahun nggak lama sih sebetulnya kalau melihat program-programnya yang sangat banyak gitu Pak. Apa harapan ke depan Pak Rohim dengan SMPN 1 Balung? Yang terkait dengan Adiwiyata ya, kan masih ada 1 step lagi nih. Oh, masih ada lagi? Ada 1 step lagi. Setelah kita nasional ini, nanti kita terus ya konsisten untuk mengembangkan kegiatan, melaksanakan dengan baik, sehingga nanti kita itu mendapatkan hasil yang paripurna, yang paling tinggi. Oh, ada juga Pak? Yaitu Adiwiyata Mandiri. Itu penghargaan Adiwiyata yang paling tinggi di tingkat nasional. Jadi ada Adiwiyata Mandiri. Itu yang sekarang masih dipersiapkan ini Pak ya? Iya, nanti 2 tahun ke depan.
Wah, ini. Ya kita kan melaksanakan tiap hari kan. Iya, betul. Nanti bukti-buktinya kita kumpulkan untuk maju di tingkat yang mandiri. mandiri. Jadi tidak kita mempersiapkan, oh nanti kita ikut mandiri, tidak. Iya. Tapi kita tetap bekerja seperti yang kita lakukan sekarang dengan pengembangan-pengembangan. Wah, Seperti misalnya di listrik, apa yang belum kita lakukan, di air apa yang belum kita lakukan, itu nanti kita kembangkan lebih luas lagi sehingga nanti menjadi piagam atau penghargaan itu kan hanya bonus ya, bonus ya, bonus betul, ya. betul. Yang paling penting adalah anak-anak kita itu paham dengan membudayakan budaya ini, itu, membudayakan mencintai mencintai lingkungan ini dengan banyak hal dan mendapatkan bonusnya adalah nanti menjadi adiwiyata mandiri. Itu keinginan Pak Rohim di depan. Pak Rohim, terima kasih sekali. Pak Rohim sangat menginspirasi bagaimana membangun sebuah ekosistem di dalam pendidikan untuk mencintai lingkungan sampai menjadi adiwiyata nasional. Semoga apa yang diharapkan oleh Pak Rohim yang menjadi warisan luar biasa untuk SMPN 1 Balung supaya menjadi adiwiyata mandiri di tahun-tahun berikutnya. Tentunya dengan kerjasama yang keras, erat, dan kekeluargaan di SMPN 1 Balung. Mungkin ini adalah akhir pertemuan saya dengan Pak Rohim. Semoga apa yang disampaikan tadi oleh Pak Rohim menginspirasi kita semua sebagai pendidik untuk membangun karakter. Beliau beberapa kali menyampaikan beliau hanya membangun karakter bagaimana anak-anak mencintai lingkungan. Sekolah, guru hanya memfasilitasi. Wah, ini sangat luar biasa. Semoga kita juga dapat menginspirasi anak-anak kita untuk membangun karakter luar biasa juga. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.